Hai, saya Srilena Kristi Nenggolan. Sini saya akan menceritakan tentang teks cerita sejarah pribadi mengenai diri saya. Namaku Asrielina Kristi Nenggolan. Aku lahir ke dunia ini pada tanggal 26 November 2006 di Sedaun. Aku memiliki kedua orang tua yang sangat luar biasa hebat, dan mereka sempurna bagiku. Mereka ialah Bapak A. Nenggolan dan Ibu E. Bormanik. Aku adalah baru panggoran mereka dan cucu panggoran opungku. Aku juga anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, kami itu 3 perempuan dan 1 cowok. Kala itu, semua orang senang ketika aku lahir. Waktu itu, aku lahir dengan berat badan 5,1 kg, dengan rambut hitam yang lebat dan panjang, dan sudah bisa diikat. Sampai-sampai semua orang pada saat itu sangat emas sekali padaku. Sewaktu usia sekitar 3 minggu lebih, aku pernah ditukar sama anak tetangga untuk ngeprank bapakku. Karena setiap pulang kerja, bapakku selalu langsung menjumpai aku dan langsung menggendongku. Tapi menjelang umur 2 tahun, aku sering sekali sakit, sampai-sampai aku kurus dan gak semangat. Ketika aku berumur 4 tahun, orang tuaku memasukkan aku ke taman kanak-kanak, di mana pada waktu itu aku selalu diantar jemput sama bapakku. Tapi kalau bapakku dinas ke Medan, amang borukulah yang mengantar aku ke sekolah. Dan waktu masa TK, aku selalu suka ketika tasku dipenuhi dengan jajanan, susu, dan bekal yang dibuatkan mamaku. Dan yang paling utama isi tas itu ialah buku, pensil, dan peralatan lainnya. Setelah tamat dari TK, sebelumnya kami mengadakan wisuda TK, dan di situ semua orang tua murid datang untuk menyaksikan acara wisuda TK anak mereka. Setelah tamat dari TK tahun 2013, aku duduk di bangku sekolah dasar. Aku masih ingat ada mama, bapak, dan opung yang menemani aku di hari pertama aku masuk sekolah. Waktu SD, aku sering sekali ke rumah opung, karena rumah opungku tepat di belakang sekolahku. Semasa aku SD, aku juga sering sekali ke sungai bersama teman-temanku. Sampai-sampai baju kami basah, kami kena pacat, kami juga pernah disuruh guru kami untuk mencari sayur pakis di ancak sekitar SD. Saat itu, kami pakai kesempatan itu untuk berlama-lama, biar kami gak belajar. Jadi masa SD ini ialah masa yang sangat menyenangkan bagiku, yang tak pernah kulupakan. Aku pikir setelah tamat dari SD, masuk ke SMP, itu adalah hal yang paling menyenangkan. Tapi sayangnya, pada saat itu, COVID-19 muncul, dimana pada saat itu kami semua masih baru saja 6 bulan masuk SMP. Tapi kami sudah libur dan melakukan aktivitas pembelajaran secara online melalui Zoom. Waktu itu aku dan teman-temanku pergi ke sekolah hanya 1 kali seminggu. Itu pun hanya untuk mengantar tugas dalam 1 minggu tersebut. Dan selama kurang lebih 2 tahun, kami kembali masuk sekolah. Meskipun secara bergelombang, tapi kami sangat-sangat bersyukur. Karena pada saat itu kami sangat membutuhkan bimbingan belajar untuk ujian kelulusan. Tetapi tidak hanya itu saja yang kurasakan pada saat COVID-19. Karena adanya COVID-19 ini, aku menjadi sangat suka dengan yang namanya memasak. Apalagi kalau dibilang masak bolu, cemilan, gorengan, membuat agar-agar, dan juga memasak menu di sore hari. Karena selama libur aku sering sekali diajak mamaku untuk membuat makanan, dan setiap minggu itu menunya harus berganti-ganti. Bukan hanya diajak, tapi aku juga diajari cara membuat dan memperhatikan tahapan dalam membuat makanan tersebut. Aku sangat beruntung karena adanya COVID ini, aku jadi bisa pandai memasak. Itu pun berkat diajari dari mamaku. 1 bulan sebelum tamat dari SMP, aku sempat bingung loh teman-teman, antara mau memilih masuk SMK atau SMA. Tapi setelah pikir panjang, aku memilih untuk masuk SMA karena tujuanku ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih serius. Aku juga sempat bingung pada saat itu mau masuk SMA di Siantar. Sayangnya, kedua orang tuaku tidak setuju karena jarak yang terlalu jauh dengan mereka. Akhirnya aku memilih masuk ke SMA ini, SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat. Tapi setelah masuk ke SMA ini, aku duduk di kelas 10I1 dengan wali ser Tambunan, dan waktu pertama kali aku menerima rapat bulanan, aku nangis senangis-nangisnya dan kecewa pada diriku karena aku mendapat peringkat 14. Waktu itu aku sangat down karena dari TK sampai SMP aku mendapatkan peringkat 2 dan 3. Tapi aku sadar di masa SMA ini memang minat belajarku sangat berkurang dibandingkan waktu TK sampai SMP. Aku sekarang hanya ingin seperti orang lain yang tidak ambis, tetapi bisa mengikuti pelajaran dengan baik.
Apalagi ketika aku dibuat di asrama, rasanya sangat aneh bagiku. Banyak yang tidak aku suka saat pertama masuk di asrama, seperti rasa makanannya, barang kehilangan, juga lingkungan baru yang sulit buatku. Di masa SMA ini, tujuanku hanya satu, agar aku selalu berusaha untuk bisa masuk 10 besar dan mendapatkan jalur undangan. Di masa SMA ini, aku pernah berperan sebagai bendahara kelas sewaktu kelas 10 dan kelas 11. Dan sekarang, aku berperan sebagai seksi rohani. Itu ialah peran yang sangat aku inginkan. Aku senang sekali masuk sekolah ini. Apalagi kalau aku sudah pulang sekolah, berjumpa dengan mereka di asrama, itu adalah hal yang paling menyenangkan. Lingkungan asrama yang aku suka karena banyak teman, sehingga aku tidak pernah kesepian. Banyak sekali orang yang baik denganku di asrama ini, seperti Kak Amel. Tapi sekarang Kak Amel sudah menjadi suster. Dan ada juga Kak Bel, tapi dia juga melanjutkan pendidikannya di Manado. Masih banyak juga yang lainnya, seperti Kak Santi, dia melanjutkan pendidikan PGSD-nya, dan yang lainnya juga melanjutkan karirnya.